Halo teman-teman developer, di video ini kita akan bahas mengenai static files. Untuk serve static file di Actix Web, kita bisa menggunakan crate pendukung yaitu Actix Files. Jadi namanya Actix Files, silahkan teman-teman install dulu. Yang mana Actix Files ini merupakan dependencies yang menyediakan beragam function yang sangat berguna tentunya. Contoh aja kita langsung buat contoh untuk serve single file begitu ya. Di sini saya sudah punya snippet, tinggal saya modifikasi sedikit. Di sini kita tidak butuh HTTP response. Oke, kita juga di sini akan tambahkan itu HTTP request dan juga kita mau tambahkan result. Oke, lalu di sini returnnya adalah result. Kemudian juga kita tambahkan si Actix file itu, crate-nya. Berarti di sini Actix files, kita ambil named file. Resultnya di sini kita isi dengan si named file. Lalu parameter kita kasih di sini, kita ambil HTTP request. Kemudian untuk body handlernya langsung kita buat variabel seperti ini. Oh ya, satu lagi kita butuh itu use std path. Kita mau ambil path buff di sini. Nah, di sini tipenya adalah path buff tentunya. Lalu kita ambil si requestnya itu kita match info dengan cara yang sudah pernah kita gunakan. Kita ambil di sini file name. Lalu juga kita parse dan langsung kita unwrap begini. Kemudian kita return langsung oke ke named filenya dan kita open si path-nya ini seperti ini. Oke. Dan juga di sini tinggal kita berikan semisal begini. File name begitu, titik 2, titik dan bintang. Nah, semacam ini. Oke, di sini saya save tidak ada yang error. Di sini juga kita gunakan si named file ini seperti yang saya sampaikan tadi untuk menghandle file yang akan diakses begitu ya. Ini berasal dari create Actix files. Jadi teman-teman silakan install dulu dan juga di contoh ini kita itu bisa langsung akses file yang ada di root directory ini begitu ya. Ada si cargo, index, HTML dan yang lain-lain misalnya kalau ada begitu. Jadi misal ini saya coba akses si localhost 8080 ke cargo.toml begini ya. Ini toml. Nah, ini akan langsung ke download begitu. Ini bisa diakses. Oke. Kemudian dengan cara seperti ini itu sebenarnya ada konsekuensi keamanan di mana kita di sini lakukan matching path tail-nya dengan titik bintang semacam ini, dengan reject semacam ini. Tentu di production kita harus menghindari ya cara seperti ini. Dan pendekatan lain pun bisa kita gunakan sih, mungkin dengan melakukan pengecekan terhadap file yang ingin diakses seperti via reject juga begitu, dan kita berikan lokasi khusus untuk file yang akan di-serve nantinya begitu. Misal kita modifikasi deh yang di sini. Kita di sini masih butuh name file, kemudian kita tambahkan di sini mungkin error. Di sini kita butuh error, kemudian kita juga butuh si regex begitu, kita use regex. Kemudian ini regex. Teman-teman silakan install regex juga ya. Kemudian ini mungkin saya belum install, coba saya cargo add regex. Oke, belum diinstal. Jadi sembari diinstal kita langsung buat di sini. Kemudian saya butuh satu lagi di sini, use std.io begini. Dan di sini kita tambahkan juga satu adalah si path-nya sendiri. Jadi seperti ini. Oke, yang kita butuhkan diantaranya seperti ini. Kemudian untuk indeksnya itu kita modifikasi sedikit. Di sini mungkin namanya biar lebih bagus kita kasih file name begini. Kemudian ini masih sama. Oke. Lalu di sini kita tidak harus langsung return begitu, tapi kita lakukan proses validasi terlebih dahulu. Pertama, kita buat file name str variable ke file name, lalu kita toString Lucy. Oke. Lalu kita buat lagi variable untuk handle file name reject-nya. Di sini file name regex begini. Kita ambil si regex-nya. Di sini kita pakai new, lalu kita unwrap. Dan di sini kita mau pakai alphanumeric, terus slashes, dot dan underscore begitu ya. Berarti pakainya ini, kemudian kalau nggak salah backslash w, backslash titik, kemudian kita juga butuh slash dan underscore ya begini. Kemudian kasih plus dan $, begini ya. Ya saya rasa benar begini. Sebentar, ini
eh, \w, benar. Kemudian ya saya rasa sih, oh ini ada invalid escape. Sebentar, ini harusnya begini, saya butuh backslash-nya 2 kali, oke. Kemudian titik slash underscore begini, kemudian ini sudah benar, kemudian saya kasih w. Ya, harusnya sih ini, oh ya, ada yang ketinggalan. Di sini kasih R. Nah, jadi ada R, kemudian baru kutip 2 ini. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita lanjutkan. Di sini proses pengecekan untuk file name-nya itu, if tidak sama dengan file name regex itu is match, begini. Kemudian kita ambil si file name str di sini, maka kita mau ngapain? Kita langsung return error begini. Oke, kenapa return error? Karena kan di sini kita pakai result nih untuk handlernya, dan isinya di sini kita pakai si error yang sudah kita masukin di sini. Oke, kita ambil error not found, dan mungkin di sini kita kasih teksnya invalid file name begini. Oke, kemudian kita lakukan sanitize. Jadi di sini kita buat let sanitize file name. Oh ya, untuk sanitize ini silahkan teman-teman juga install ini ya, cargo add sanitize, sama kok namanya, nama kerennya sama. Jadi silahkan teman-teman install yang ini ya, cargo add sanitize file name. Kemudian di sini kita lakukan sanitize file name-nya, itu kita sanitize si file name str-nya di sini. Oke. Lalu kita lakukan proses build-nya. Di sini let basedir misalnya. Basedir kita ke apa ya, static directory, karena saya sudah punya static directory di sini dan juga ada file app.txt. Oke, silakan teman-teman juga bikin struktur seperti ini, tambahkan juga index HTML, untuk kontennya bebas. Kemudian di sini saya buat path variable yang mana kita ambil dari path new. Oke, kita join di sini. Nah, di sini path new-nya itu kita isi dengan si basedir. Sorry, ini bukan string. Ini basedir. Kemudian kita join ke sanitize file name begini. Oke. Lalu kita cek lagi di sini. Kita cek jika tidak path-nya ini apa ya, dimulai dengan with si basedir ini, maka kita mau ngapain? Kita akan return invalid file path. Jadi file path-nya itu invalid begitu maksudnya. Return error di sini. Kemudian di sini kita tinggal bikin error not found lagi. Di sini adalah pesannya invalid file path. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir tinggal kita pakai match expression. Di sini kita pakai match untuk si named file ke open-nya dan ke path tentunya. Nah, di sini tinggal kita pakai OK. Di sini kita mungkin kasih file, lalu langsung kita kasih OK file begini. Ya. Kemudian kita tambahkan, di sini errornya. Error kita pakai R begini. Kemudian kita mau ngapain? Kita cek lagi di sini if error kind-nya itu io error kind not found begini, kita akan return error. Ini error begini. Kita error not found. Kemudian kita kasih pesannya itu file not found begini ya. Lalu kita kasih else. Di sini errornya kita duplikat saja. Di sini error bukan not found lagi, melainkan error internal server error. Nah, di sini pesannya adalah internal server error seperti ini. Oke. Dan untuk yang di bagian bawah ini itu sama aja. Ini nggak perlu kita ubah untuk main functionnya. Kita cukup modifikasi di bagian handler indexnya saja. Ini bukan P kecil tapi P besar, kapital. Oke. Kemudian di sini ini pakai start with. Ya. Jadi seperti ini. Untuk handler sekarang kita modifikasi seperti ini. Dan di contoh ini kita akhirnya membatasi dengan maksud pendekatan security mungkin seperti itu. Tapi tidak benar-benar
secure ya, tapi di sini kita batasi dan lakukan beberapa proses pengecekan terhadap file yang akan diakses dan di-serve nanti begitu. Terus juga dengan error handling yang kita sediakan di sini itu kita berikan ke user sebagai respon jika akses yang diinginkan tidak memenuhi syarat yang sudah kita tentukan di dalam aplikasi begitu. Contohnya cukup sederhana sih ini, dan saya yakin juga teman-teman juga bisa mengerti langsung kodenya di situ ya. Ini juga tentu prosesnya berjalan normal sih. Nah, di sini kan kita udah nggak bisa lagi akses kargo otomal. Di sini kita kasih pesan error not found ini. Jadi kalau kita akses di sini kargo otomal udah nggak bisa. Jadi kita udah nggak boleh akses yang ada di root. Tapi kalau kita akses yang di app.txt ini di file static, berarti kita akses yang app.txt dong, ya kan? Karena kita di sini serve-nya itu hanya untuk file yang ada di directory static. Berarti di sini kalau saya akses dengan app.txt, maka kita akan dapatkan hasil filenya. Di sini kontennya udah benar ya, app.txt, this is my content, this is my content. Jadi sekarang akses file kita itu sudah benar-benar terisolasi tersendiri, yang mana kita berikan dia itu hanya boleh di file static saja yang akan kita share, sisanya udah nggak boleh lagi seperti sebelumnya. Dan untuk kodenya sendiri di sini cukup sederhana, dan teman-teman saya yakin bisa banget membaca dan mengerti dari kode yang di sini begitu. Oke, lalu kita lanjut. Misalkan kita mau serve directory listing begitu ya. Ada yang namanya files type. Kalau ini kan named file, terus ada juga yang namanya files type, dan untuk menggunakannya kita harus registrasikan di app service begitu. Jadi misal di sini saya mungkin tambahkan service begitu. Di sini oh ya, ini saya harus ini dulu pakai std. Di sini oh ya, ini aja. Use std, sorry bukan std tapi Actix files. Actix files. Di sini kita S-nya itu fs lah, seperti ini kira-kira. Oke, kita kasih alias untuk si Actix files yang di sini. Yang ini nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita mau itu pakai tadi fs, kemudian kita pakai files, bukan lagi named file. Di sini juga kita pakai new, oke. Kemudian mungkin di sini kita kasih static mungkin begini ya. Kemudian koma di sini titik, lalu kita pasang di sini yang namanya show file listing seperti ini. Oke, ini saya save. Nah, di sini kita tambahkan show files listing method biar kita bisa tampilkan listing subdirectory itu, karena secara default subdirectory tidak bisa ditampilkan. Oke, dan kembali tentu perlu diingat kalau directory listing ini tuh akan mengekspos sensitif data ya. Jadi kalau tetap mau menggunakannya, kita perlu mengevaluasi potensi dari resiko yang mungkin terjadi. Jadi kalau di contoh ini, saya coba akses ke misalnya tadi static /static. Oke. Sorry, ini kita tutup dulu yang di sini. Kemudian saya coba akses /static. Ini masih proses. Nah, akan jadi seperti ini. Ini yang root-nya silahkan di disable dulu ya, di komen dulu. Jadi kalau kita akses /static path-nya, maka kita akan dapatkan directory listing semacam ini. Tentu kan yang saya sampaikan tadi, ini akan mengekspos sensitif data ya. Jadi perlu kita evaluasi potensi dari menggunakan listing seperti ini tuh harus gimana, security-nya harus seperti apa begitu. Dan kalau misalkan kita mau modifikasi contoh yang seperti ini dengan pendekatan security yang sederhana itu mungkin kira-kira semacam ini. Yang pertama kita lakukan adalah di sini kita butuh mungkin si middleware. Oke, kita butuh middleware. Juga di sini kita tinggal wrap tentunya. Di sini kita ambil si middleware. Lalu kita butuh default headers. Kemudian kita butuh new, kita butuh add. Oke, kita butuh di sini ini X besar, content, type, options, begini ya. Kemudian kita tambahkan si no sniff, begini. Oke, kemudian di service-nya, di sini, ini mungkin saya indent aja. Oke, seperti ini. Nah, di sini setelah static, kita show listing, ini saya chaining ke indent bawah.
Kemudian kita tambahkan use last modified di sini adalah true. Kemudian di sini juga kita tambah disable content disposition-nya. Oke, lalu kita tambah service lagi. Ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Ini masih sama, tapi di sini bukan lagi show file listing, tapi di sini kita pakai index file, yang mana itu langsung ke index.html, yang mana sudah kita sediakan di sini. Kontennya simple banget kok, ini hello from index saja begitu. Di sini kita buat seperti ini, kemudian ini kita save. Oke, tidak ada error, nggak apa-apa. Dan di sini kita gunakan default headers middleware dengan maksud mencegah serangan meme type sniffing attacks, begitulah kira-kira. Kemudian juga tentu kita tetap bisa akses ini ya, directory listingnya ya. Yang seperti ini kita coba akses. Nah, ini akan tetap bisa akses. Oke, melalui static path yang masih sama kita buat di sini. Oke. Dan juga ada tambahan method yang kita gunakan di sini, yaitu use last modified untuk untuk cache begitu sih, untuk caching begitu. Juga ada tambahan lainnya, disable content disposition. Di sini method ini dengan maksud mencegah header content disposition di set oleh si ActiveSwap begitu. Dan yang terakhir juga kita pakai di sini bukan service ya, sorry. Di sini kita pakainya default service. Ini ada yang namanya default service. Oke, di sini kita pakainya default service, dan default service ini sebagai fallback yang akan digunakan jika kita akses ke aplikasi tidak menggunakan static begitu, path static begitu ya maksudnya. Jika kita tidak menggunakan path static, jadi semacam default response gitu akan ke index.html. Semisal ini saya hapus, maka dia akan langsung muncul si indeksnya ini, indeks HTML-nya begitu. Dan yang mana ini tuh didukung dengan si index file ini tadi begitu. Ini digunakan untuk file indeksnya yang mana indeks HTML begitu. Jadi inilah beberapa contoh terkait cara serve static file pada ActiveSwap yang mana menggunakan si ActiveFile create begitu. Dan kalau terkait security, tentu menyesuaikan dengan use case nantinya ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja kebutuhannya dan tetap mengacu ke create yang digunakan dan security yang akan diimplementasikan harus seperti apa begitu. Dan juga tentunya menggunakan named file ini itu untuk handle serving filenya. Kita bisa lakukan beragam konfigurasi yang cukup fleksibel ya. Ada beberapa fungsi dan metode lain yang bisa digunakan. Jadi teman-teman silahkan mengacu langsung ke dokumentasinya. Dan ini kodenya nanti saya akan rapikan sebelum saya masukin ke GitHub. Jadi teman-teman bisa langsung bisa langsung kopas saja nanti begitu. Ini kan masih satu contoh yang berantakan, nanti saya rapikan. Oke, saya rasa sekian dulu untuk video kali ini terkait dengan detail dari yang sudah kita bahas. Bisa langsung teman-teman kunjungi link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.